Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang berada di Solo, tepatnya di Alun-Alun Kidul Keraton Surakarta. Alun-Alun Kidul Solo ini masih menjadi bagian dari komplek Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di jantung kota Bengawan. Jika kalian berkunjung ke kota Solo, jangan lupa ya mampir ke alun-alun selatan atau sering disebut alun-alun Kidul. Karena di sini terdapat benda pusaka milik keraton yang unik, yang diletakkan di kawasan Siti Hinggil sisi timur dan sisi barat, yaitu berupa gerbong kereta api yang sangat bersejarah. Gerbong kereta api yang berada di alun-alun Kidul sebelah timur ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang langka, yaitu keberadaan gerbong kereta api jenazah yang dahulu pernah digunakan untuk membawa Sinuhun Pakubuwono ke-10. Inilah kereta jenazah Pakubuwono ke-10. Ketika kita mendengar kata kereta jenazah, apalagi berupa kereta raja, yang ada di dalam imajinasi kita yaitu berupa kereta kayu yang ditarik kuda. Ternyata di sini benar-benar berbeda. Kereta yang dimaksud benar-benar kereta yang ditarik dengan lokomotif, bukan kuda. Sama seperti di Jogja, Solo juga memiliki dua alun-alun, yaitu Kidul dan Lor. Kalian bisa menemukan ruang publik ini di dekat Pasar Kliwon, tepatnya di Jalan Gading Gajahan. Memang di alun-alun Kidul Keraton Surakarta ini terdapat dua buah kereta yang dipajang di kawasan Siti Hinggil. Salah satunya gerbong kereta api yang berlokasi di sudut timur laut alun-alun Kidul Keraton Surakarta, yaitu berupa kereta jenazah. Sedangkan yang kedua, kereta api yang berlokasi di sebelah barat alun-alun Kidul Keraton Surakarta berupa kereta pesiar, atau yang saat ini seperti kereta api wisata Nusantara di zamannya. Seperti inilah bentuk kereta jenazah buatan tahun 1914 yang berada di sebelah timur Keraton Surakarta. Di kereta jenazah ini terdapat spanduk atau papan informasinya. Di sini tertulis dalam bahasa Jawa, bisa kalian baca. Bagi yang kurang paham, secara garis besar artinya adalah kereta jenazah ini adalah peninggalan Sunan Pakubuwono ke-10. Jadi kereta ini dahulunya memang dirancang atau dipesan oleh raja, itu langsung ke perusahaan kereta api Wexpoor yang berada di Amsterdam, Belanda. Sebenarnya rancangannya sudah dipersiapkan sejak tahun 1909 atau 1910. Tetapi kereta ini baru rampung atau selesai pada tahun 1914. Dan dibawa ke Indonesia pada tahun 1915 oleh perusahaan kereta api NIS atau Nederland Indisch Spoorweg Maskapai, yang kantornya berada di Lawang Sewu. Beginilah bentuk bagian bawah kereta jenazah yang berada di sebelah timur alun-alun Kidul Keraton Surakarta. Kereta ini merupakan benda pusaka yang menjadi salah satu benda heritage bagi sejarah Keraton Kasunanan Surakarta dan juga perkeretaapian di Indonesia. Dikarenakan gerbong ini merupakan satu-satunya gerbong kereta api yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah Sunan Pakubuwono ke-10. Dari Solo ke Yogyakarta menuju ke makam raja-raja di Imogiri, Bantul. Sebenarnya bogi atau lebar rodanya aslinya 1435 mm. Tetapi pada tahun 1970-an dikecilkan menjadi 1067 mm atau lebar rel kereta api yang sekarang. Perubahan ini dikarenakan kereta ini dipakai untuk parade PNKA atau Perusahaan Negara Kereta Api yang ke-25. Jadi PNKA ini sebelum berganti nama menjadi PJKA dan yang kini menjadi PT KAI. Konon kereta jenazah ini hanya digunakan sekali untuk mengantarkan jenazah almarhum Pakubuwono ke-10 dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Tugu Jogja pada bulan Februari tahun 1939. Pada waktu itu kereta jenazah ini berangkat dari jalur 5 stasiun Solo Balapan yang masih menggunakan lebar rel 1435 mm dan dioperasikan oleh Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS.
Jadi sewaktu beliau mangkat atau wafat itu dari Keraton Surakarta, dibawa ke stasiun Solo Balapan dengan iring-iringan menggunakan kereta kuda yang jenazahnya berada di dalam peti. Tentunya bersama prajurit serta abdi dalam keraton dan juga diikuti oleh seluruh keluarga keraton. Kemudian sesampainya di stasiun Solo Balapan, dipindahkan ke kereta jenazah ini bersama dengan petinya menuju ke stasiun Tugu Jogja. Dan di Jogja sudah disambut oleh Sunan Hamengkubuwono ke-8 dan juga Gubernur Belevat. Kemudian iring-iringan dilanjutkan sampai ke Kota Gede dan disarekan semalam. Kemudian baru pagi harinya dibawa ke Pajimatan Imogiri untuk dimakamkan di sana. Konon di bagian dalam terdapat dudukan untuk meletakkan peti jenazah Sinuhun Pakubuwono ke-10 dan beberapa kursi untuk para abdi dalam, serta keluarga kerajaan yang mengantarkan jenazah sang raja ke makam di Imogiri. Bagian samping baik kanan dan kiri didominasi jendela kaca yang lebar dengan tirai penutup. Terlihat kereta jenazah ini memiliki konstruksi rangka baja solid yang sangat kuat dan kokoh. Dan bagian gerbongnya terbuat dari kayu jati sebagai rangkanya. Di bagian ujung baik depan dan belakang terdapat bordes dengan pagar yang terbuat dari logam solid. Inilah video sewaktu keretanya berada di atas rel 1435 mm milik NIS yang ditarik lokomotif uap. Selama ini perawatan gerbong bersejarah ini dilakukan oleh abdi dalam. Baik membersihkan debu di gerbong, lantai, memotong rumput, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang penasaran ingin melihat langsung kereta ini cukup mudah, karena berada di area terbuka, tepatnya di alun-alun kidul bagian timur Keraton Surakarta. Kereta khusus ini sebelum dipajang di alun-alun kidul Solo, sebelumnya disimpan di Balai Yasa Yogyakarta hingga tahun 1997. Sebelum dipindahkan ke sini, awal mulanya kereta jenazah ini berada di tengah-tengah kebun Balai Yasa Yogyakarta. Dikarenakan terlalu lama berada di kebun dan tanpa perawatan, akhirnya kereta jenazah ini ditarik dari tengah kebun Balai Yasa Yogyakarta menuju ke ruang perbaikan. Lokomotif yang ditugaskan untuk menarik kereta jenazah Sinuhun Pakubuwono ke-10 dari kebun Balai Yasa Yogyakarta adalah lokomotif seri D301. Anehnya lokomotif D301 tidak mampu menarik kereta jenazah Sinuhun Pakubuwono ke-10. Lokomotif D301 kewalahan hingga rodanya selip dan mengepulkan asap hitam. Namun setelah dilakukan beberapa ritual Jawa untuk meminta izin pada penjaga kereta jenazah Pakubuwono ke-10, akhirnya kereta jenazah ini berhasil ditarik dan dilangsir menuju ke ruang perbaikan. Konon saat perbaikan pun hanya orang-orang tertentu saja yang boleh atau diizinkan melihat dan mengerjakan proses perbaikan kereta jenazah ini. Seluruh sisi kereta ditutup kain putih pada saat perbaikan. Proses perbaikan kereta jenazah Pakubuwono ke-10 dilakukan pada tahun 1987 hingga tahun 1989. Memang aslinya ukuran lebar roda kereta ini adalah 1435 mm. Tetapi dikarenakan pada tahun 1970-an, lebar rodanya sudah diperkecil menjadi 1067 mm, maka setelah selesai diperbaiki di Balai Yasa Yogyakarta, kereta ini dapat dijalankan atau melintasi jalur kereta api dari Jogja hingga Solo. Dikarenakan ukuran gauk kereta api di Indonesia saat ini 1067 mm, sudah tidak menggunakan ukuran 1435 mm lagi. Beginilah kondisi kereta jenazah yang berada di alun-alun kidul Solo pada tahun 2020 ini. Pasca meninggalnya Sunan Pakubuwono ke-10, kereta ini tidak lagi digunakan. Kemudian dimuseumkan sebagai aset PT KAI. Hingga beberapa dekade setelahnya, tepatnya pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-12,
gerbong kereta ini dikembalikan sebagai aset Kasunanan Surakarta dan dipajang di alun-alun Kidul Solo. Mungkin banyak yang bertanya kenapa kereta jenazah yang bersejarah ini ditempatkan atau berada di luar atau ditempatkan di ruang terbuka. Konon memang sengaja disimpan di alun-alun Kidul yang filosofinya sebagai alam fana. Inilah sejarah bukti kejayaan Pakubuwono ke-10 yang memberikan gambaran status sosial bangsawan kala itu. Beliau merupakan seorang raja yang sangat kaya, dan raja pertama di bumi Nusantara yang memiliki mobil dan kereta api pribadi. Kereta ini memiliki sejarah tersendiri. Pada saat Pakubuwono ke-10 bertahta, beliau sangat antusias dengan sarana transportasi berbasis rel. Bahkan saat itu beliau juga membangun sebuah stasiun kereta api yang hingga saat ini masih digunakan. Stasiun apakah itu? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Saat meliput kereta pesiar yang berada di sisi barat alun-alun Kidul Keraton Surakarta ini. Harapan saya, mudah-mudahan kedepannya kereta jenazah ini lebih terawat dengan baik. Tentunya agar generasi penerus dapat mengetahui sejarah transportasi di Indonesia, terutama kereta api. Sunan Pakubuwono ke-10 adalah Raja Kasunanan yang bertahta sejak tanggal 30 Maret tahun 1893. Beliau lahir pada tanggal 29 November tahun 1866. Sunan Pakubuwono ke-10 dipandang sebagai raja terbesar dalam sejarah Kasunanan. Terbukti dari jejak peninggalan beliau seperti berbagai macam bangunan yang berada di wilayahnya. Menurut kabar yang saya dapat, beliau mangkat atau wafat pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 1939, sekitar jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sunan Pakubuwono ke-10 memang dipandang sebagai raja Jawa terbesar terakhir, di mana tidak ada lagi raja lain yang bisa menyaingi kemegahannya. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke makam-makam raja di Imogiri, di sana terdapat satu anak tangga yang tidak rata. Konon disitulah tempat dikuburkannya pengkhianat keraton yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Endronoto. Konon dikuburnya dengan kepala, tubuh, serta kakinya dikubur secara terpisah-pisah. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan perjalanan untuk melihat kereta pesiar sang raja yang berada di sebelah barat alun-alun Kidul Solo ini.